Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Kultum Esrinal Aziz. Pada kesempatan ini saya ingin menceritakan tentang sesosok manusia bernama Karen Armstrong. Mungkin sudah banyak yang tahu. Saya sudah cukup lama mengamati kiprah beliau. Mungkin saya akan ceritakan sedikit ya, yang saya ketahui dan saya tonton lewat YouTube-nya, wawancara-wawancara yang dilakukan. Jadi beliau ini adalah seorang pencari, menurut saya, pencari. Sejak kecil beliau gelisah ya, gelisah ingin mencari ketenangan, ingin mencari apakah sesuatu itu, apakah spiritualisme itu dan sebagainya. Ketika beliau berumur masih sangat muda, 17 tahun kalau nggak salah, beliau masuk menjadi biarawati. Tetapi itu tidak berlangsung lama ya, beberapa tahun. Beliau merasa tidak menemukan ya, beliau merasa hanya doktrin-doktrin saja yang beliau terima. Akhirnya beliau keluar dari sebagai biarawati itu, dan justru menjadi seorang agnostik ya, seorang yang tidak peduli terhadap agama, seorang yang dia menjauhi agama lah dari dalam hal pemikiran atau pemahaman. Mungkin menjadi seorang agnostik yang bahkan sinis ya terhadap agama, kira-kira seperti itu. Tapi pada suatu itu berlangsung setelah 30 tahun. Beliau melewati hidupnya 30 tahun. Pada suatu saat beliau tidak ada pekerjaan, beliau ditawari oleh sebuah media cetak, nggak tahu koran atau majalah, untuk menjadi wartawan lepas ya, menjadi wartawan yang menulis setiap saat, menulis tentang Yerusalem ya. Nah, beliau harus tinggal di situ dan beliau sangat happy ya, dia menganggur. Saya dapat tawaran, saya happy saja, saya senang aja, apalagi ada ditempatkan di sesuatu yang beliau tidak tahu ya, yang beliau sangat kurius juga apa ya. Di sana beliau melihat 3 agama ya, mempunyai tempat ibadah yang sama ya, lokasinya ya di Baitul Masjidil Aqsa ya. Dan sama-sama kuat mereka menjalankan agama itu masing-masing dengan sangat berbeda ya. Yang satu Yahudi, yang satu Kristen, yang satu Islam. Yang di dunia ini seolah ada persaingan, tapi mereka bertiga itu harus menyatu di suatu tempat itu dengan keyakinan masing-masing. Lalu beliau berpikir, mestinya agama ini mestinya kan satu. Dari kenyataan fenomena itu, beliau berhubungan erat dengan masyarakat Muslim di sana, masyarakat Yahudi di sana, masyarakat Kristen di sana, dan beliau melihat orang-orang baik di antara ketiga agama itu, orang-orang yang ikhlas, orang yang tulus, orang yang yakin, orang yang beriman ya. Dan beliau banyak belajar, dan akhirnya ya beliau mencari sampai akhirnya beliau menulis itu tadi, buku yang sangat kontroversial, The History of God. Maksudnya adalah history of bukan sejarah Tuhan, tetapi sejarah pemahaman tentang Tuhan. Jadi akar dari agama-agama. Dan akhirnya beliau sekarang dikenal sebagai orang yang menyuarakan Islam, kebenaran Islam, keyakinan Islam dengan
dengan lebih impresif ya daripada orang-orang Islam sendiri. Beliau banyak diundang kemana-mana, perguruan tinggi, masyarakat yang ingin tahu tentang agama dan tentang Islam. Beliau membuat kesimpulan yang berbeda dari stereotip selama ini tentang Islam. Islam itu agama yang damai. Bahkan di suatu kesempatan beliau dengan lantang berkata bahwa Muhammad itu adalah nabi zaman kita. Beliau begitu yakin Muhammad itu adalah nabi untuk zaman ini. Dengan berbagai alasan yang rasional dan spiritual. Karena satu-satunya agama yang mengakui keyakinan agama lain di dalam kitabnya. Itu yang pertama. Dalam Islam itu mengakui Musa, mengakui Isa, mengakui Daud, mengakui Abraham. Menghormati semua keyakinan-keyakinan atau nabi-nabi itu sebagai nabi. Itu tidak ada di Kristiani, itu tidak ada di Yahudi, di agama Yahudi. Agama Yahudi tidak mengakui Yesus, Isa. Isa tidak bisa di orang Kristen, sebagian tidak mengakui Muhammad. Tapi dalam Islam itu semua diakui. Nah, kemudian beliau juga akhirnya mempelajari juga di luar tiga agama besar itu. Beliau juga mendapatkan nilai-nilai spiritual dari Buddha, dari Hindu, Brahmanisme, dan dari agama Chinese, Confucius. Dan beliau bisa menarik nilai-nilai yang positif, nilai-nilai spiritual dari semuanya. Akhirnya beliau dikenal sebagai ahli, sosok yang bisa berbicara tentang agama. Karena di barat agama itu suatu yang asing, bukan asing, suatu yang dianggap masa lalu, suatu yang harus ditinggalkan, tidak rasional. Sebagian seperti itu, sekulerisme itu ada di mana-mana. Tapi beliau bilang di Amerika itu orang-orang spiritualis semua sebagian besar tertarik pada spiritualisme. Berbeda dengan di UK itu tempat negara beliau tinggal itu betul-betul sekuler ya, anti agama bahkan ya. Saya nggak tahu, beliau bilang begitu. Tapi yang jelas saya banyak belajar dari Karen Armstrong tentang agama saya sendiri. Nah, ada suatu ceramahnya yang singkat sebenarnya, hanya beberapa menit, bahwa dunia ini memerlukan pemahaman baru tentang agama, spiritual globalism, karena masyarakat dunia sudah menyatu dan sekarang waktunya ya, seluruh umat ya, terutama umat Islam ya, bagi beliau yang paling penting dalam kehidupan beragama itu adalah menjabarkan dan menghayati dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita menghayati dengan sungguh-sungguh, itu terlihat dari perilaku kita yang tidak egois ya, yang compassion. Satu kalimat yang beliau tekankan, compassion, kasih sayang. Itulah inti semua ajaran agama. Maka tumbuhkanlah kasih sayang. Ya, di dalam Quran seorang yang beriman itu tidak bisa dikatakan beriman kalau dia masih bisa tidur nyenyak padahal tetangganya kelaparan. Itu bukan orang beriman. Orang beriman itu akan memperhatikan masyarakat sekitarnya dan tidak eksklusif, tidak memandang agama ini agama itu, semua itu dalam Islam, dalam Quran itu. Jadi jangan kita bertitik tolak pada doktrin. Itu bukan agama saya. Agama saya paling benar. Tuhan saya yang Tuhan benar. Tuhan dia, bukan Tuhan saya. Bukan begitu. Jadi beliau mengatakan kadang-kadang kita merasa punya Tuhan tapi kita menyembah berhala. Bisa jadi ya. Karena Tuhan itu hanya bisa kita rasakan ya, dalam ketenangan, dalam kesucian, ya, kita bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan.
Jadi bangunlah ya kesucian, ketenangan itu dengan akhlak, dengan perilaku mulia. Nah, itulah yang tuntunan agama sebenarnya. Jadi kalau orang, setiap agama, setiap manusia terdorong untuk menjalankan agama dengan benar, ya, maka di situlah dia akan mencapai kedamaian dan pertemuan dengan Tuhan. Itulah tujuan agama. Jadi agama kalau dijalankan dengan benar, maka akan damai. Ya. Tapi kalau tidak benar, ya banyak sekali peperangan, kekerasan, violence itu atas nama agama. Karena agama tidak dijalankan dengan benar. Itu apa pesan, message yang betul-betul saya merasakannya, dan berkali-kali saya menangis ya, melihat ceramahnya yang tidak begitu lama sih, ya, tentang agama dan Islam, mengajarkan agama. Demikian kultum kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.